Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. Welcome back to our English lesson with me, Iksan. Today we are going to learning again about expressing intention. Before we start our lesson, I want to ask a question first and you will answer it, okay? Tomorrow is holiday. What are you going to do? Are you going to waterpool or maybe somewhere else? Mungkin adik-adik di rumah ada yang menjawab seperti ini. I'm going to go to the beach with my parents. Aku akan pergi ke pantai bersama orang tua saya. Or I would like to stay at home because the pandemic. Atau saya akan tetap di rumah saja karena lagi pandemi. Seperti itu. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari expressing intention. Sebelum kita mulai pelajaran, saya harap adik-adik di rumah menyiapkan buku catatan dan juga pulpen untuk mencatat hal-hal yang menurut adik-adik itu penting untuk dicatat. Oke? Next. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti pada pertemuan kali ini ya. Di sini sebelumnya saya ingin membahas sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai be going to. Nah, apa sih be going to itu? Ada yang masih ingat? Nah, betul. Be going to is used to show prior plan. Nah, masih ingat kan dengan kata kuncinya? Ini prior plan. Apa sih itu prior plan? Plan di sini merupakan rencana sebelumnya. Jadi bisa dibilang be going to di sini merupakan suatu bentuk untuk mengungkapkan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, sampai sini saya rasa sudah paham ya. Nah, selanjutnya ada there are ways to expressing intention. Nah, sini terdapat cara untuk mengekspresikan niat atau rencana kita. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang caranya, yakni ada dua. Yang pertama ada be going to dan yang kedua ada would like to. Nah, sebenarnya untuk mengekspresikan atau mengungkapkan niat atau rencana kita itu bukan hanya dua, tapi ada banyak. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan untuk penggunaan expressing intention. Jadi di sini saya sudah membagi dua, ada asking dan juga responsnya. Nah, untuk asking kalimatnya teman adik-adik bisa lihat ada video ini. Pertama ada what are you going to do? Apa yang sedang atau apa yang kamu lakukan? Any plans for the weekend? Ada rencana untuk minggu ini? Are you thinking of? Apa kamu sedang memikirkan bla bla bla? Do you have any intention of? Apa kamu punya niat untuk? Is it your intention to? Apakah ini niatmu? Nah, untuk responsnya adik-adik bisa lihat. Nah, yang pertama ada I'm going to, saya akan. Yang kedua ada I'm planning to, saya sedang merencanakan untuk. I will make an effort to, aku ingin membuat sebuah usaha untuk. I am thinking of,
saya sedang memikirkan. Selanjutnya ada I have many intention of. Saya punya banyak niat untuk. I fully intended to. Saya sepenuhnya berniat untuk. I reckon I will. Saya rasa saya ingin, atau saya rasa saya akan. Selanjutnya ada I would like to. Nah, saya akan. Nah, untuk yang I would like to ini kita akan bahas pada video kali ini, karena sebelumnya kita sudah membahas I'm going to, ya. Jadi ada banyak cara untuk mengungkapkan niat atau rencana kita. Cuma yang biasa dipakai cuma ada dua, be going to dengan I would like to. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang would like to. Apa sih would like to? Nah, would like to di sini is used to show what you should be interested in doing. It is more about willingness to do something. Or in other words, would like to is polite way to say I want in English. Nah, kata kuncinya ini, dan ini. Nah, jadi would like to di sini merupakan sebuah ungkapan untuk menyampaikan tentang apa keinginan atau apa yang kita akan kerjakan untuk melakukan sesuatu. Atau di sisi lain, would like to di sini merupakan sebuah cara untuk mengungkapkan I want dengan cara yang sopan dalam bahasa Inggris. Ini saya rasa adik-adik bisa paham dari sini ya. Nah, untuk contohnya I would like to take that key. Nah, teman-teman masih ingat kan untuk susunan kata-kata untuk would like to? Nah, yang pertama ada subject diikuti would like to. Sini ada verb 1, take that key. Jadi artinya saya mau ambil kunci itu. Seperti itu artinya. Jadi dia ingin. Nah, di sini ada because would is a modal verb. It doesn't change for he or she. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, untuk cut would di sini, would ini merupakan sebuah modal. Nah, yang ketiga ada you can abbreviate the would to. Nah, jadi selain itu kita juga bisa menyingkat would menjadi seperti ini, tanda petik 1 plus D. Nah, saya rasa adik-adik pernah menemui kalimat yang menggunakan tanda seperti ini, tetapi artinya sama. Di sini tidak mengubah maknanya. I'd like to go. Go di sini merupakan verb 1. I'd like to go cycling. Saya akan pergi bersepeda. Nah, untuk formulanya, nah untuk positifnya subject plus would like to plus verb 1. Oke. Untuk negatifnya subject plus would not like to plus verb 1. Nah, untuk interrogatifnya, untuk interrogatif would-nya di sini pindah ke depan, ke depannya ini subject, would plus subject plus like to plus verb 1. Nah, seperti ini.
Selanjutnya untuk contoh, maaf di sini typo. Sini ada L-nya ya. Example. Nah, adik-adik di sini bisa lihat untuk kalimat positifnya. Vicky would like to visit his grandma tomorrow. Vicky akan atau ingin mengunjungi atau berkunjung ke rumah ke neneknya besok. Nah, sini ada subjek plus would like to. Di sini merupakan verb 1 untuk kata visit his grandma tomorrow. Untuk interrogatifnya, Vicky wouldn't like to visit his grandma tomorrow. Sini merupakan artinya not ya. Like to visit his grandma tomorrow. Nah, untuk kalimat interrogatifnya seperti yang sudah kita jelaskan, would-nya berpindah ke depan subjek. Like to visit his grandma tomorrow. Nah, visit di sini merupakan verb 1. Nah, bagaimana adik-adik sudah paham? Oke. Jadi di sini terdapat dua cara untuk mengungkapkan sebuah niat atau rencana kita. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengungkapkan niat atau rencana kita, tapi kita bahas yang sering kita pakai atau gunakan pada expressing intention. Untuk be going to di sini merupakan suatu rencana sebelumnya. Kata kuncinya prior plan atau rencana yang sudah kita rencanakan. Would like to di sini merupakan sebuah cara untuk mengungkapkan suatu kemauan atau keinginan kita. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai expressing intention. Saya harap untuk pertemuan kali ini adik-adik mencatat apa-apa saja yang penting pada video pembelajaran kali ini, dan untuk materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya masih tetap kita bahas mengenai expressing intention. Jadi saya harap untuk adik-adik tetap belajar di rumah, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.